Halo, good morning teman-teman. Welcome to Badok Traveler. Jumpa lagi bersama saya Zulfikar. Ya, jadi di pagi-pagi ini tuh kita mau nyobain syuting di tempat wisata dan di sana juga kita pasti bisa nyobain kuliner untuk review dan explore tempat wisata tersebut dan juga kuliner yang ada di sana. Ya udah teman-teman, terus ikutin kami Badok Traveler. Nah, dan kita sudah sampai di situs Purbakala Semedo. Dan ini tuh gerbang gapura gitu ya. Ada tulisan selamat datang situs Purbakala Semedo. Jadi lokasinya itu berada di Kabupaten Tegal di Kecamatan Gedung Banteng. Oke, kita langsung saja cobain ke lokasinya. Come on. Wah, dan kita sudah sampai di persis depan situs Museum Semedo. Dimana ini itu adalah ikon dari tempat wisata Semedo Purbakala. Tapi sayang banget kita datang ke sini tuh mungkin karena masih pandemi gitu ya teman-teman. Ya, jadi akhirnya tempat ini tuh tutup dan ini ada keterangan bahwa tempat ini tutup. Padahal ini salah satu tempat yang sangat menarik buat teman-teman yang menyukai sejarah atau arkeologi. Tapi apa-apa teman-teman, kita bisa coba lanjut ke tempat berikutnya yakni kulineran. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung saja lanjut ke tempatnya. Come on. Nah, dan ini dia tempatnya, kita sudah sampai. Dimana ini adalah salah satu tempat alternatif wisata Semedo dan dikarenakan untuk museum atau gedung museumnya itu tutup sehingga kita coba saja review lokasi wisata ini. Ini tuh salah satu tempat kuliner yang ada dan juga ya mungkin untuk refreshing keluarga dan orang-orang sekitar Tegal. Ya udah, gak usah lama-lama, kita coba langsung masuk ke tempat dan coba review satu persatu ataupun dari beberapa kuliner yang ada di sini. Oke, teman-teman ikuti saya. Nah, nih tempatnya udah sangat ramai sekali. Dimana itu banyak pedagang-pedagang dan juga para wisatawan atau pengunjung yang datang di tempat ini. Jadi kita langsung coba masuk aja. Oh ya, ini tuh tepat di pukul 7 pagi dan hari Minggu. Dimana ini tuh hari yang sangat tepat sekali atau spesial untuk datang ke sini. Ya udah teman-teman, lanjut kita untuk datang ke sana. Nah, teman-teman, dan seperti inilah tempatnya. Jadi ini tuh mirip seperti pasar, tapi bisa dibilang juga ini salah satu bazar kuliner juga dan kuliner tradisional gitu. Dan ini tuh bener-bener ramai banget karena mungkin ini hari Minggu, jadi mungkin untuk para pengunjung itu memang sudah direncanakan untuk datang ke sini. Dan jujur saya belum menentukan makanan atau kuliner apa yang akan saya makan. Tapi intinya ini tuh tempat makanan atau kuliner yang sangat menarik sekali karena ini makanan yang unik dan juga menarik dan pastinya enak ya. Dan bisa teman-teman lihat mayoritas itu makanan umbi-umbian gitu, tapi saya belum cobain karena ini tuh adalah pengalaman pertama saya datang ke sini. Karena sebelumnya tuh saya cuma datang di museumnya dan ini itu salah satu tempat alternatif ya. Jadi untuk teman-teman semua yang mau berkunjung ke Semedo tapi kalau misalkan museumnya itu masih tutup, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa coba langsung datang ke bazar kuliner yang ada di sini. Ya udah, kita akan coba tentuin apa makanan yang akan kita coba. Oh ya guys, daripada kita penasaran,
ini tuh ada berbagai macam umbi-umbian. Jadi nggak ada salahnya dong kalau saya cobain, beli dan juga review umbi-umbian yang ada di Bazar Kuliner Semedo ini. Kita cobain langsung ya. Kita langsung cobain ya daripada penasaran. Permisi Ibu, ini itu umbi-umbian ya Bu ya? Iya. Jadi ini salah satu makanan khasnya Semedo, kayak makanan tradisional gitu ya Bu? Bisa dimakan semua dong? Bisa. Iya. Oke lah kalau gitu kita mau coba satu persatu beli ini. Dan ini tuh kalau kita mau beli tuh satuan atau kiloan? Satuan bisa, kiloan bisa. Oh jadi satuan bisa dan kiloan bisa. Ini matang ya Bu ya udah? Iya, yang dan itu kiloan. Oh siap santap nih teman-teman. Ya udah kalau gitu kita mau cobain satu persatu umbi yang ada di sini Bu. Ada makanan lain Bu yang bisa saya cobain? Oh, jadi ada nasi jagung. Ya udah nggak apa-apa. Kita cobain beli ininya dulu ya, Bu. Umbi-umbian. Kalau Ibu bisa nyebutin satu persatu ini namanya ubi apa aja, Bu? Ini namanya apa sih? Ganyong. Oh, ini ganyong. Ini? Ada isin. Ini namanya angkrik. Oh, ini angkrik dan ini? Ini namanya kembili. Oh, kembili. Dan yang ini apa, Bu? Itu talas. Oh, talas. Berarti talas bisa dimakan, Bu? Oh, agak mirip sama itu ya Bu, singkong. Beda kalau singkong. Oh Beda iya. semua jenisnya. Jadi bermacam-macam umbi-umbian kita bisa makan dan langsung siap santap ya, karena ini udah posisinya sudah direbus dulu atau Ini juga bisa buat obat. masak. Ini. Oh iya. Obat lambung. Kata ibunya ini angkrik juga bisa buat Lambung. obat juga ya. Jadi kayak herbal gitu, bisa buat pencernaan lambung. Ya udah disiapin Ibu. Ya udah. Berapa harganya ini semua? Ini berapa? 5.000 jadi 15. Oh, 15.000. Ini sudah komplit ya, Bu? Dapat empat-empatnya. Misi, Bu. Nah, teman-teman. Jadi inilah 4 macam umbi-umbian dan ini total semua itu cuma 15.000. Nanti kita coba review dan kita coba makan. Oh ya, Bu, kita pesen nasi jagungnya juga ya, Bu ya. Dan ini dia, kita sudah pesen nasi jagung. Ini ada juga lauk pauknya. Dan kita coba langsung review dan cobain makan makanan tradisional khas Semedo. Oke, kita lanjut makan. Nah, jadi ini tempatnya kita mau coba makan di lesehan, guys. Bismillah. Dan ini dia teman-teman. Jadi kita langsung cobain atau ngerasain gimana sih rasanya umbi-umbian yang ada di situs Semedo ini atau makanan khas di Semedo ini. Dan juga ini ada salah satu makanan tradisional. Ini tuh nasi jagung dan ada lauknya. Ini ada sayur urap ya. Ini sayur urap, ini ada kayak sayur nangka gitu. Gudeg, dan ini ada ikan asin dan juga sayur kentang. Kita bingung nih mau nyobain apa dulu. Kita mungkin mau cobain makan nasi jagung dulu ya. Sebelum makan, biasa buka masker. Laper, Badok kuy bersama kami Badok Traveler. Ya udah langsung saja kita cobain makanannya, nasi jagung. Jadi rasanya itu mirip sama nasi, kayak tawar gitu. Dan ini itu lauknya bisa dilihat. Jadi untuk rasa nasi jagungnya itu tawar ya, karena ini tuh ya nasi gitu. Mungkin bagi orang-orang yang mengkonsumsi nasi jagung itu ini alternatif makanan pengganti nasi. Dan kita cobain lauk-lauknya. Ini ada
kentang, ada sayur, lalapan. Jadi menurut saya sendiri tuh nggak ada bedanya kita makan nasi jagung dan makan nasi gitu, nasi beras gitu. Karena basically ini rasanya tawar dan mirip, dan kita juga kan bisa dikasih lauk juga. Karena saya suka sayur, jadi itu kalau orang Jawa bilang itu sedap banget. Sayur, mungkin ini terbuat dari sayur daun pepaya ya, dan rasanya bener-bener menyatu banget sama nasinya. Lauknya komplit banget sumpah, jadi sampai ada ikan asinnya juga. Perasaan ini tuh daerah pegunungan tapi adalah ikan. Dan tadi udah cukup ya kita review atau nyobain nasi jagungnya beserta lauk-lauknya. Berikutnya kita langsung cobain umbi-umbiannya. Unik banget ini apa bentuknya ya, kayak. Dan ini kalau nggak salah itu ganyong bukan sih? Ganyong. Ya, jadi ini tuh ganyongnya. Wah. Dan jujur kita tuh bingung cara bukanya. Coba sebisa mungkin ya. Wah, ini. Jadi kita cobain makannya. Rasanya kayak ubi apa ya? Jadi rasanya tuh sama kayak ubi-ubi yang lain, tapi itu cenderung berserat gitu karena ini bisa dilihat. Ini juga bisa kalau dilihat itu kayak itu juga ya. Laos. Dan kita cobain umbi kembilinya. Di kampung saya pun sebenarnya ada, cuman jarang banget ya. Nah, isinya itu sama kayak putih gini. Untuk rasanya mungkin pulen ya. Sebenarnya ini dari semua umbi itu mempunyai rasa khas masing-masing. Cuman untuk saya mengungkapinya itu bingung lah, karena yang pasti teman-teman harus cobain sendiri, dan kalau mau cobain ya tinggal datang aja ke sini. Selanjutnya nih unik banget nih, kayak mirip sama rempah-rempah gitu ya, sama kayak ini juga mirip rempah-rempah. Dan ini tuh namanya angkrik ya. Ini salah satu umbi yang bisa jadikan herbal juga, jadi bisa punya khasiat untuk ngobatin kayak penyakit lambung gitu. Kita cobain angkriknya. Jujur itu jarang banget saya konsumsi kayak umbi-umbian gini, dan jarang nemuin juga, jadi kayak bingung gitu cara bukanya atau cara makannya. Gimana sih? Oh, nggak usah dikupasin, jadi seperti ini. Jujur ini rasanya tuh paling beda, nggak kayak umbi yang lain, karena ini tuh berair banget dan sangat berserat. Dan ini yang jujur saya itu baru tahu kalau talas itu bisa dimakan. Isinya untuk wujudnya itu mirip banget sama ubi singkong, dan untuk isinya tuh
putih gini. Wah. Langsung saja kita cobain. Sama kayak ubi yang lain. Dan mungkin cukup ya, karena kita itu selain kita mau coba review makanan-makanan khas di sini, kita juga mau coba mampir atau nonton pagelaran seni Sintren. Dan oke, makasih banyak, ini perlu dicoba teman-teman. Jadi sangat recommended, makanan khas Jawa atau tradisional. Yaudah, kita coba langsung datang ke tempat pertunjukan seni Sintrennya. Oh iya, ada. Ini udah nyamperin nih Sintrennya. Matur nuwun.